Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Sehati, Sehat Islami dengan kami, Dr. Yahmin Setiawan Mars. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, pada kesempatan Sehati kali ini, izinkan kami berbagi, sharing tentang pengetahuan kesehatan yang erat kaitannya dalam waktu-waktu belakangan ini kita disibukkan dengan berita-berita yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Tentunya kita ketahui bersama bahwa dalam ajaran agama Islam, dalam salah satu rukun Islam yang kita pahami, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah buat yang mampu dalam melaksanakannya. Kita lihat berita-berita hari ini, baik di mass media maupun televisi, yang memberitakan tentang ratusan ribu jamaah dari negeri kita yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, dan juga untuk seluruh calon jamaah haji Indonesia yang berbahagia, kita berharap bahwa ibadah haji yang kita lakukan, yang tentunya itu merupakan ibadah ruhiyah, ibadah ruhani untuk meningkatkan iman dan takwa kita dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin dalam melaksanakan ibadah haji berangkat dalam keadaan sehat, melakukan ibadah haji dengan keadaan sehat, dan pulang ke tanah air juga dalam keadaan sehat. Inilah harapan yang ingin kita capai untuk seluruh calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji Tanah Suci tahun ini. Tentunya perlu dipahami bahwa dengan kondisi sehat yang kita siapkan, mulai dari tanah air ketika ingin berangkat, ketika juga dalam melaksanakan ibadah haji nantinya, akan sangat membantu kita dalam melaksanakan rangkaian ibadah yang akan kita lakukan di Tanah Suci Mekah yang akan datang. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, tentunya keadaan sehat ini haruslah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Janganlah ibadah haji kita nantinya tidak dibarengi dengan kondisi sehat kita secara fisik, secara jasmani, dan secara kejiwaan. Untuk perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan ibadah haji, selain secara ruhiyah, juga yang paling penting adalah secara fisik atau secara jasmani. Kita tentu ketahui bersama, sahabat Zakat TV, bahwa ketika orang melaksanakan ibadah haji, dituntut fisik yang sangat sehat dan juga bugar. Karena ketika di sana, aktivitas ibadah haji banyak diisi dengan aktivitas fisik, berupa jalan, berupa lari-lari kecil, dan juga berupa aktivitas ibadah yang sangat luar biasa untuk dilakukan secara semangat. Bahkan juga ditambah situasi suhu yang sangat ekstrim perubahannya, dari panas menjadi sangat dingin. Ditambah lagi adalah kondisi yang berdesak-desakan. Kenapa? Karena dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, terdapat jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Itu memerlukan fisik dan jasmani yang sangat sehat dan bugar. Belum lagi adalah perbedaan budaya, perbedaan makanan yang tersaji untuk calon jemaah haji. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus diketahui dan dipahami oleh kita semua, terutama calon-calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting buat kita, bahwa diperlukan persiapan secara fisik, secara jasmani untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia,
hal yang kami sarankan di awal, ketika seseorang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji, adalah selain pengetahuan tentang ibadah haji, selain tentang kegiatan-kegiatan ruhiyah yang akan dilakukan, tentunya harus juga dibarengi dengan kesiapan aktivitas fisik. Nah, dianjurkan selama dalam masa persiapan untuk keberangkatan haji yang akan kita lakukan, hendaklah juga dilakukan aktivitas fisik secara rutin sebagai persiapan kita. Seperti misalnya, yang pertama adalah biasakan diri kita untuk berolahraga secara rutin selama 30 menit minimal 3 kali dalam sepekan. Olahraga apa yang bisa kita lakukan? Yang paling sederhana adalah olahraga jogging atau jalan kecil-kecil. Atau bisa juga berlari selama 30 menit dalam 1 kali kita melakukan aktivitas olahraga. Dibarengi juga dengan aktivitas senam-senam yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kita membiasakan untuk duduk, aktivitas duduk dalam waktu yang cukup lama. Sehingga nanti ketika di Tanah Suci Mekah, kita bisa melakukan ibadah dengan maksimal. Bagaimana caranya, sahabat Zakat TV yang berbahagia, terutama para calon jamaah haji yang akan berangkat? Biasakanlah kita ketika selesai melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah, setelah selesai, kita iringi dengan berdoa, berzikir dalam posisi duduk dalam waktu yang cukup lama. Sehingga kita sudah melatih otot-otot kita, persendian-persendian kita agar biasa untuk duduk dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini hal penting sebagai persiapan kita dalam melaksanakan ibadah haji secara fisik. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan secara rutin untuk melihat kesehatan kita secara utuh. Pemeriksaan medical check up kiranya perlu dilakukan untuk mengetahui di mana masalah-masalah kesehatan yang harus kita antisipasi dan kita obati. Nah, inilah beberapa bentuk persiapan yang harus kita lakukan, bagian dari menjaga fisik kita, jasmani kita, agar sehat ketika nanti dalam masuk periode akan berangkat. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, inilah persiapan-persiapan secara fisik yang kiranya bisa kita lakukan, sehingga kita dalam keadaan fit, keadaan sehat, keadaan bugar ketika akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita berada di Tanah Suci dalam melaksanakan ibadah haji agar kita bisa tetap selalu sehat. Tetap ikuti Sehati pada kesempatan kali ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sehat saat melaksanakan ibadah haji atau sehat saat berhaji. Ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci Mekah dalam aktivitas ibadah haji, agar diri kita dalam keadaan sehat, bugar, dan bisa menunaikan, melaksanakan semua ritual ibadah secara baik dan sempurna. Yang pertama adalah, yang paling penting, bagaimana kita selalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan. Ini hal yang penting
dari aspek kejiwaan, dari aspek ruhiyah buat para calon jamaah haji di sana. Biasakanlah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan secara fisik, jasmani selama menjalankan ibadah haji yang kita lakukan. Selalulah berprasangka baik kepada Allah. Dan janganlah berburuk sangka. Dan janganlah bersuudzon. Janganlah mengkotori pikiran dan jiwa kita akan hal-hal yang negatif yang akan mempengaruhi fisik kita secara langsung maupun tidak langsung. Ini yang pertama. Jadi berprasangka baik dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan. Yang kedua adalah kiranya kita sebagai jamaah haji untuk senantiasa memperhatikan penyakit-penyakit kronik yang sudah kita derita selama ini. Artinya, jangan lupa untuk senantiasa meminum obat-obatan yang memang harus kita minum. Contoh misalnya, buat kita yang menderita penyakit hipertensi atau darah tinggi, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit gangguan pada lemak dan kolesterol. Pada kasus-kasus seperti ini, wajib dan mutlak buat kita untuk senantiasa meminum obat yang memang sudah diberikan, dianjurkan oleh dokter selama kita di tanah air. Jangan lupa, bawalah bekal obat-obatan tersebut secara utuh, sesuai dengan dosis, sesuai dengan lama kita akan nanti di Tanah Suci Mekah. Jangan sampai kita terlupa untuk meminum obat-obatan tersebut. Jadi yang kedua adalah selalu meminum obat-obatan yang memang harus kita minum karena penyakit-penyakit kronik yang kita derita. Yang ketiga adalah yang harus difahami ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ketika kita berada pada suhu ekstrim, sewaktu-waktu dingin, sewaktu-waktu panas, perubahannya yang sangat cepat dan luar biasa, yang mungkin bahkan menjadi sesuatu yang tidak biasa buat kita. Waspadailah kondisi dehidrasi, yaitu kondisi di mana tubuh kita kekurangan cairan. Jamaah haji harus mengetahui apa tanda-tanda yang sederhana yang bisa dilihat ketika kita dalam keadaan dehidrasi. Apa yang bisa kita lihat secara sederhana? Pertama, lihatlah warna air seni kita atau urin kita. Apabila warna air seni atau urin kita berwarna pekat kekuning-kuningan, itu adalah sebuah pertanda bahwa tubuh kita kekurangan cairan. Yang kedua, peganglah peregangan kulit-kulit kita. Apabila lambat kembali pada kondisi semula, itu juga tanda-tanda kita mengalami dehidrasi. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain. Sehingga dianjurkan para jamaah haji di Tanah Suci Mekah dan juga di Madinah harus membiasakan mengkonsumsi cairan secara cukup. Minumlah air zam-zam yang tersedia, baik itu di Masjidil Haram ataupun juga di Masjid Madinah, untuk dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Bawalah botol untuk menampung air zam-zam dan bisa kita minum dengan segera. Jadi perhatikanlah kondisi tubuh kita, terutama terhadap kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yang juga harus diperhatikan agar kita tetap bisa sehat dalam melaksanakan ibadah haji adalah jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi secara cukup, baik dari kandungan gizi maupun juga dari jenis dan jumlahnya. Kadangkala kita sebagai jamaah haji mengalami kesulitan terhadap menu makanan yang disediakan, baik berbeda rasa, berbeda bentuk, berbeda jenis, yang membuat kita kekurangan nafsu makan atau mungkin mengalami permasalahan pada saat makan. Nah, ini harus dihindari dan disiasati. Kadangkala muncul permasalahan-permasalahan
berkaitan dengan makanan. Seperti misalnya diare. Ini juga harus diwaspadai. Jangan sampai diare yang terjadi pada diri kita dibiarkan. Jadi kan berdampak secara langsung pada kesehatan kita. Atau tidak nafsu makan karena rasa yang berbeda, bentuk yang berbeda. Jadi kepada para jamaah haji perlu diperhatikan makanan. Konsumsilah makanan bergizi yang telah disediakan atau kita masak sendiri atau kita beli sendiri sesuai dengan kebutuhan kalori dan kadar gizi kita. Jangan sampai kita tidak makan. Jangan sampai kita tidak memenuhi asupan makanan yang harusnya kita perlukan. Karena aktivitas ibadah haji memerlukan energi yang begitu sangat besar. Ini perlu ditopang dengan asupan makanan yang harus memadai. Yang selanjutnya adalah buat jamaah haji, perhatikan waktu istirahat kita. Seringkali karena terlalu bersemangat dalam melaksanakan ibadah, malam hari keluar ke Masjid Madinah atau ke Masjidil Haram, rombongan maupun sendiri-sendiri, sehingga lupa untuk beristirahat, menyebabkan kondisi badan kita menjadi lemah. Ini harus menjadi perhatian kita. Yang namanya ibadah bagus. Yang namanya aktivitas ibadah memang harus dilakukan. Tetapi perlu dibarengi dengan istirahat yang cukup. Baik itu di pemondokan maupun juga di penginapan. Paling tidak, kita minimal beristirahat atau tidur selama 4-6 jam dalam satu hari. Sehingga tubuh kita diberikan kesempatan untuk recovery dengan baik. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan poin-poin lain yang penting harus kita lakukan agar kita bisa sehat ketika saat berhaji. Ikuti terus sesi sehati kita pada kali ini sampai pada sesi berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kembali pada acara sehati kita kali ini. Tadi kami sudah sampaikan beberapa poin penting untuk kita, terutama para calon jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, agar bisa sehat secara fisik dan jasmani dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan maksimal. Poin selanjutnya adalah yang harus diperhatikan. Setelah tadi kita bicara tentang makanan, waktu istirahat, yang juga penting harus disiapkan adalah menyiapkan obat-obatan, baik itu yang diminum maupun yang dioles dalam bentuk krim, untuk menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Seringkali keluhan yang muncul yang dialami oleh para jamaah haji adalah ketika mereka sudah beraktivitas, berjalan, berlari, duduk dalam waktu yang lama, melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah di Masjidil Haram dan Masjid Madinah, ada keluhan nyeri atau sakit, apalagi ditambah faktor usia. Nah, ini kadangkala menimbulkan permasalahan dari sisi kesehatan kita. Maka siapkanlah obat-obatan untuk penghilang rasa sakit tersebut yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik yang diminum maupun yang dioles dalam bentuk krim. Sehingga rasa sakit itu bisa segera dihilangkan. Nah, yang selanjutnya juga kita perlu perhatikan dalam menjalankan ibadah haji agar tetap sehat adalah perhatikan beberapa penyakit-penyakit tertentu
terutama penyakit menular, yang sudah disampaikan oleh tenaga kesehatan di negara kita yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, penyakit meningitis, yaitu penyakit radang atau infeksi pada otak kita. Yang kedua adalah yang sekarang sedang ramai dibicarakan adalah MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, karena coronavirus. Ini adalah penyakit infeksi oleh virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Nah, pada dua penyakit ini yang memang sudah diingatkan, maka kita harus memperhatikan betul bagaimana melindungi diri kita, baik dalam bentuk vaksin atau imunisasi, dan juga perilaku hidup bersih dan sehat selama di tanah suci. Biasakan untuk mencuci tangan sebelum makan atau sebelum aktivitas yang lain, agar kita terbebaskan dari terkena infeksi penyakit-penyakit menular tersebut. Yang selanjutnya juga penting adalah buat kita jamaah haji di tanah suci senantiasa berkonsultasi dengan tim dokter atau tim medis yang ada. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah takut, jangan pernah malu apabila memang dalam diri kita ada penyakit atau ada kondisi sakit yang kita alami. Segeralah berkonsultasi, segeralah berobat agar bisa diberikan terapi atau pengobatan yang memadai, sehingga penyakit itu bisa segera diatasi. Kadangkala ada rasa sungkan, ada rasa malu pada jamaah haji kita. Itu harus dihindari. Nah, paling tidak ketika kita berkonsultasi, kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diminum, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang tidak boleh diminum dan dimakan, agar kita segera bisa recovery, agar kita bisa dalam keadaan sembuh dan sehat kembali. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, inilah beberapa poin penting buat kita dalam melaksanakan ibadah haji agar bisa dalam keadaan sehat. Jadi tadi di awal sudah disampaikan, sehat saat berangkat dan sehat pada saat melaksanakan ibadah haji dengan rangkaiannya yang cukup panjang. Nah, harapannya juga ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji, kita pulang insya Allah meraih haji yang mabrur, tapi juga diiringi dengan keadaan sehat secara fisik dan jasmani. Sehingga kita tetap bugar setelah pulang dalam melaksanakan ibadah haji. Kita tetap bisa beraktivitas secara normal dalam melaksanakan ibadah haji. Jangan lupa juga selalu lakukan pelindungan diri pada saat kita di tanah suci maupun juga saat kepulangan. Lindungi diri kita dengan perubahan-perubahan cuaca, kemungkinan tertular infeksi yang bisa kita alami selama melaksanakan ibadah haji ini. Gunakan masker, gunakan payung, gunakan kacamata hitam. Kalau perlu juga senantiasa mencuci tangan ya, dengan zat-zat antiseptik yang memang bisa kita lakukan. Ini adalah upaya perlindungan yang penting agar kita juga tetap sehat nanti pada saat pulang ke tanah air. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, mudah-mudahan kita memahami betul bahwa ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang harus kita tunaikan apabila kita mampu atau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu betul bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam ini dibangun atas 5 fondasi yang kita sebut dengan rukun Islam. Salah satu poinnya adalah pergi haji ke Baitullah buat kaum muslimin yang mampu. Jadi ketika sudah kita diberi kesempatan untuk berangkat haji ke Baitullah, kita lakukan dengan keyakinan ruhiyah bahwa ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita iringi, kita barengi dengan keadaan sehat. Sehat secara fisik dan bugar. Sehingga itu akan membantu kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah di tanah suci yang akan datang. Jangan lupa, target kita adalah, harapan kita adalah berangkat dalam keadaan sehat,
ketika melaksanakan juga dalam keadaan sehat, dan pulang pun juga dalam keadaan sehat. Dengan ini maka kita akan mencapai sehat dalam melaksanakan ibadah haji dengan semaksimal mungkin. Dan kita bisa melakukan aktivitas secara baik setelah selesai menunaikan ibadah haji ini. Dan bagaimana kita juga bisa dengan pengetahuan yang kita miliki menyampaikan kepada jamaah haji yang lain agar bisa mereka tetap juga sehat, paling tidak dalam rombongan dalam satu pemberangkatan kita. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, inilah poin-poin penting kita. Mudah-mudahan kita bisa dalam keadaan sehat, kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, kita menjadi haji yang mabrur, dan kita juga sehat secara fisik dan jasmani. Semoga sesi kita pada sehati kali ini memberikan manfaat. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tetap ikuti acara sehati dari kami. Dan sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.